Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sahib siyadah wa riyasah Al-Mukarram Naib Rasul Jumhuriyah Hadratus Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Atawalallahu baqa'ah zukhran lana wal ummah. Sahibul Fadilah Sayyidi wa Maulai Ar-Rais Al-Am lil Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Fathal Akhyar A'azzahullah bi'izzih wa karmahu bikaramih. Hadratil Ru'asai Syuriyah, Hadratil Mustasyarin, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama dari Tanfidiyah, hadir di sini antara lain Sekjen PBNU Akhil Aziz Dr. Insinyur Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdurrahman dari Cirebon, dan Akhil Aziz Dr. Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud, terkenal di LC, A'azzahullah, Dr. Kiai Haji Hanif Saha Ghafur, ketua-ketua lembaga badan otonom, terutama Ketua Lembaga Dakwah Kiai Haji Agus Salim, Imam Besar Masjid Istiqlal Sahibul Fadilah Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Guru Tak, betul ya, Guru Tak, Al-Mukarramah Ukhtil Azizah Ibu Hajjah Yani Abdurrahman Wahid A'azzahullah, Gubernur DKI yang diwakili oleh Sekda DKI Kiai Haji Marullah, ini tamatan Madinah, LC Madinah, Sekda DKI ini. Sadatul Habaib wal ulama syayikh wal asatidz, sadati wa sayyidati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati ayul hudur. Malam ini boleh kita sebut haflatul maulud, boleh kita katakan haflatul maulid. Boleh dua ya, maulud atau maulid. Kalau kita katakan haflatul maulud, berarti kita sedang menghormati, memperingati bayi yang dilahirkan, yaitu bayi Nabi Muhammad SAW. Orang Cirebon biasa mengatakan muludan, maulud, muludan. Boleh juga dikatakan haflatul maulid. Artinya yang kita peringati, yang kita rayakan ini hari, waktunya, zamannya. Hari di mana di hari itu Rasulullah SAW dilahirkan. Boleh maulud, boleh maulid. Yang pertama kali mengadakan haflatul maulid ini dalam sejarah Islam adalah Khalifah Fatimiyah Al-Mu'izz lidinillah, ketika baru datang dari Tunis, putra Abdullah Al-Mahdi dari dinasti Mahdawiyah yang ada di Tunis, masuk Mesir mengalahkan dinasti Ibn Talun tahun 361 Hijriah. Maka Al-Mu'izz lidinillah pertama perintah membangun Masjid Jami' Al-Azhar. Kemudian kota dinamakan Al-Qahirah, yang menang, artinya yang menang, kota Al-Qahirah. Kemudian mengadakan haflatul maulid besar-besaran. Itu tahun 363 Hijriah. Jadi yang pertama kali mengadakan maulid adalah Khilafah Fatimiyah di Mesir. Kemudian nanti
dari ahli sunnah, yaitu Syamsud Daulah atas perintah Nizamul Mulk di Irak mengadakan Maulid Rasul, Haflatil Maulid Rasul sekitar tahun 500-an ketika sedang berkecamuk perang salib dengan mengadakan perayaan Maulid Nabi besar-besaran yang niatnya untuk mempersatukan barisan umat Islam. Jadi yang pertama kali mengadakan Maulid bukan Syamsud Daulah Nizamul Mulk, bukan. Itu yang dari ahli sunnah. Yang pertama kali mengadakan Maulid adalah Khilafah Fatimiyah tahun 363 Hijriah. Ada sebagian saudara kita, tapi di Jakarta nggak ada, barangkali Pak Marlo ya, yang menganggap haflah Maulid ini bid'ah. Di Jakarta ada nggak yang bilang gini ya? Ada nggak di Jakarta ini? Enggak ada. Bid'ah, dolalah, makul bid'ah dolalah finnar. Yang mengadakan Maulid Nabi sesat, masuk neraka. Ini ngajinya belum tamat itu. Paling-paling keluaran pesantren kilat. Jenggotnya saja yang panjang. Memuji-muji Nabi Muhammad itu terjadi sejak zaman Rasul, sejak zaman Nabi masih hidup. Para sahabat berlomba-lomba memuji Nabi Muhammad. Bahkan bibinya sendiri, Sofia binti Abdul Muttalib. Bahkan Hasan bin Thabit. Banyak sekali yang muji-muji Nabi Muhammad. Sayyidina Ali dikumpulkan di satu kitab 4 jilid. Dikumpul oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dengan judul Al-Madaih An-Nabawiyah. Tapi yang terkenal puji-pujian yang digubah oleh Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dia ini mencaci maki Nabi Muhammad keterlaluan. Kakaknya sudah masuk Islam, namanya Bujair. Dia mengatakan, Bujair, kamu itu kumpul-kumpul dengan Muhammad, dengan teman-teman Muhammad, minum arak, mabok. Kalau sudah mabok, Muhammad mengeluarkan kata-kata kalam atau kata-kata, rangkaian kata ngigau. Maksudnya wahyu, maksudnya Quran, maksudnya sih. Ngigau itu, mabok itu. Ala abligho anni Bujairan risalatan fahallaka mimma qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fanhalakal ma'munu anka wa'allaka. Kamu setiap malam diminumi, dikasih minum oleh Ma'mun, oleh Muhammad. Ma'mun itu arak Homer, maka sehingga Homer nanti membuat dia mabok, mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas, yaitu yang dianggapnya wahyu, padahal itu hasil mabok itu. Pokoknya Ka'ab bin Zuhair ini mencaci maki Nabi Muhammad, dan syairnya ini dihafal oleh masyarakat, anak-anak kecil, masyarakat di pasar-pasar, hafal itu, dihafal. Akhirnya para sahabat menghadap Nabi Muhammad, ya Rasulullah, izinkan saya akan mencari saudara Ka'ab bin Zuhair. Kalau saya ketemu, kalau saya menemukan, izinkan saya akan menyembelihnya dan saya habisin, saya bunuh. Biasanya Rasulullah biasanya jangan begitu biasanya ya. Kali ini tidak. Kali ini bilang Rasulullah jawabnya silahkan. Jadi sahabat dapat izin, ya Rasulullah, mencari Ka'ab bin Zuhair, dan kalau sudah bisa menangkapnya dihabisin. Kali ini mengizinkan, kali ini. Ya sudah silakan. Sekarang pun lah. Dicari. Sebelum jumpa, Ka'ab bin Zuhair ketemu, mendengar bahwa dia lagi DPO. Apa DPO itu? Daftar pencarian orang. Ketakutan. Datang ke Madinah, pas waktu subuh datangnya. Nabi baru saja selesai sholat subuh. Ka'ab bin Zuhair mukanya ditutupin dengan syal yang merah itu. Ya syal Saudi itu yang warna merah. Kalau hijau ahli bait, kalau hijau ini. Itu merah itu. Mengajak beberapa teman yang dulu kenal, Abu Bakar kenal, Umar kenal, agar menemani menghadap Nabi Muhammad. Nggak ada yang mau. Kamu sendiri aja, saya takut menemani kamu. Akhirnya dia maju ke depan sambil mengatakan, Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Ya. Saya dengar sahabat-sahabatmu lagi mencarinya dan kalau bisa menangkapnya akan membunuhnya. Ya. Kalau dia datang ke sini,
minta maaf, kau maafkan enggak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, kamu percaya enggak dengan Islamnya? Saya percaya. Akhirnya dia buka, tutup mukanya dengan mengatakan, Ana Ka'ab bin Zuhair, if'al ma syi'ta bi. Sayalah orangnya Ka'ab. Yang mencaci maki kamu itu saya. Saya inilah orangnya. Silakan apa yang kamu lakukan, silakan. Mau kamu bunuh, mau kamu ludahin, silakan. Nabi tersenyum, memaafkan. Dia langsung membaca kalimat syahadatain, masuk Setelah masuk Islam, keluar syairnya. Refleks itu, karena dia penyair betul. Banat su'adu fa qalbil yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu tas'al musyatu janabaiha wa qiluhum innaka yabna abi salma la maqtulu nubitu anna rasulallahi awadani wal afu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu hatta wada'tu yamini la unazi'uhu fi kaffi dhi naqimatin qiluhul qilu la dhaka ahyabu 'indi idh ukallimuhu wa qila innaka mansubun wa maslulu innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala minul ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhum min nasi dawuda fil hayja sarabil. Kalau saya baca semua saya menjadi 3 nanti. Saya datang kemari memohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya yakin engkau akan maafkan. Sehingga saya temukan lututku dengan lututnya Nabi Muhammad. Saya letakkan 2 tanganku di atas lututnya dengan ketakutan. Ladzaka ahyabu indi. Itu posisi yang sangat, saya merasa takut di situ. Tapi dia memaafkan. Sungguh engkau Rasulullah, engkau ada Rasulullah bagaikan pedang yang tajam made in India yang bisa memisahkan antara hak dan batil, antara yang baik dan yang tidak baik. Engkau datang dari suku Quraisy, dari kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani tapi berhati mulia. Walhasil Nabi Muhammad dipuji-puji setinggi langit. Nabi tidak mengatakan, tidak melarang, jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh. Jangan muji-muji saya, bid'ah, musyrik. Enggak tuh. Malah Nabi memberi hadiah selimut yang lurik-lurik. Kalau selimut yang polos, bahasa Arabnya battoniyah. Muttaqi'ina ala furushim bato'inuha min istabrok. Itu selimut polos. Kalau selimut Nabi yang dikasihkan kepada Ka'ab ini lurik-lurik. Bahasa Arabnya burdah. Apa? Jawab? Burdah. Selimut yang lurik-lurik made in China. Lah harganya 150 apa ya di pasar Senen lah. Spray kita biasa pakai spray dulu. Ini kenang-kenangan dari saya. Terima kasih atas pujian. Artinya apa? Nabi Muhammad ridho. Nabi Muhammad senang dipuji walaupun tidak merentah. Kalau orang sekarang kan merentah, wartawan suruh muji-muji gitu kan ya. Nabi enggak merentah. Merentah tidak, tapi setelah dipuji menerima dengan senang. Kalau tidak percaya, ente enggak percaya, ayo kita pergi ke Istanbul, Turki. Masih ada terawat dengan baik burdahnya Rasulullah di Museum Topkapi Istanbul sebagai zikro, kenang-kenangan yang khalidah, insya Allah sampai hari kiamat akan ada. Selimutnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair masih terawat di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Percaya tidak? Kalau nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiketnya beli sendiri. Dikira saya tiketin apa? Itu bukti fakta sejarah. Dari situ setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burda. Burda banyak, sudah saya katakan tadi 4 jilid. Itu burda semua namanya itu.
Disebut semuanya burdah, 4 jilid itu. Tapi yang terkenal di Indonesia, burdah karangan Syekh Muhammad Sa'ad Al-Busiri dari Iskandariyah, murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid daripada Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili murid dari Syekh Abdul Salam bin Mashish. Abdul Salam bin Mashish murid dari Syekh Shu'aib Abu Madan Al-Ghawth. Kemudian di Wahron, Aljazair. Kalau bin Mashish di Tetuan, Maroko. Asyadili di Kenatra, Mesir. Abdul Abbas Al-Mursi di Iskandariyah. Begitu pula Muhammad Al-Busiri di Iskandariyah. Beliau sakit stroke 1 bulan. Mimpi jumpa Nabi Muhammad. Seperti sama sering kan ya? Sering ya? Seperti ente sering kan mimpi jumpa Nabi Muhammad? Jawab, sering kan? Sering kan? Enggak pernah. Kalau mimpi jumpa gendruwo, tuyul merkayang aja demit. Dalam mimpi itu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sakit. Saya punya niat akan menggubah qasidah, memuji-muji engkau. Izinkan. Ya silakan, silakan. 1 minggu beres. Dikarang 1 minggu. Mimpi lagi. Sudah selesai Rasulullah. Sudah tamat. Coba saya ingin tahu, dengar. Dibaca. Setelah saya membaca, fatabas sama Rasulullah. Rasul tersenyum. Wa masaha jasadahu, musab-musab badannya. Fata'afa, sembuh. Bisa jalan besoknya itu. Karena mimpi jumpa Rasulullah dan dikosok-kosok. Wah, sampai kalau mimpi jumpa Rasulullah dikosok-kosok ganteng banget dari besoknya itu. Tapi kelihatan nggak ada yang ganteng, ini berarti kan nggak ada yang jumpa Rasulullah. Termasuk saya belum pernah juga. Burdah yang dikarang oleh Abu Al-Busiri, Muhammad Al-Busiri, sangat terkenal. Ada cerita. Hampir sama dongengnya. Saya punya guru, dosen, Syekh Abdul Aziz Ubaid. Syekh Abdul Aziz punya sepupu, namanya Muhammad ibn Ubaid Al-Mahmasoni. Ceritanya Muhammad ini sejak umur 14 tahun sudah hafal Quran. Nah, bapaknya ngomong, kamu hafal burdah ya, kamu hafal burdah itu. Dalam hatinya, untuk apa hafal burdah? Hafal Quran sudahlah. Setelah tua, si Muhammad ini setelah tua sakit stroke. Ingat, bapak dulu merintah saya suruh ngapalin burdah. Dia ngapalin, sembuh. Terbukti ini. Ini mas, yang cerita guru saya, dia sepupunya itu, yang sakit itu. Jadi hampir mirip sama dengan pengarangnya. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami famali aynaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa مضطريم لولا الهوى لم تريك دمعا على طلالي ولا أردت لذكر الباني والعالم وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسوى. Panjang ini, saya hafal sejak kecil saya. Sebenarnya harus kita semua harus hafal burdah. Kenapa? Barzanji harus hafal, Taiba, Simtudurat harus hafal. Tadi hafal-hafal apa? Baca tadi. Hafal-hafal baca. Hafal. Harus hafal. Kenapa? Kenapa? Kalau bukan kita yang hafal, siapa? Yang suruh ngapal siapa? Abu Bakar Basir suruh ngapal. Yang suruh ngapal burdah siapa? Kalau bukan kita. Milik kita. Sarawat kita. Kekayaan kita. Khazanah kita. Maulid Al-Barzanji, Ad-Dibai, Salat Badar, Simtud Durar, burdah. Ayo kita hafal. Kalau ada Rais Syuriah nggak hafal burdah, nggak hafal Barzanji, membaca masih baca tidak hafal, jangan kasih berkat. Suruh pulang sendiri. Masa Rais Syuriah nggak hafal? Suruh pulang pakai ojek, nggak usah diantar. Kalau Tanfidia nggak hafal, pantas kalau Tanfidia. Harus hafal. Milik kita. Kalau bukan kita yang hafal, hilang itu. Hilang kalau bukan kita yang hafal. Gak ada yang doyan. Kecuali kita yang nak betul, pulang yang doyan.
Alhamdulillah, sekarang masih banyak yang hafal burdah. Guru saya, Kiai Ali Maksum, kalau sambil beberes, sambil geremeng burdah. Yang dibaca burdah, sambil beberes, apalah. Yang dihafalkan tuh, yang dibunyikan tuh burdah. Begitu pula ayah saya. Nah, artinya apa artinya? Amin tadakuri jironim bidi salami, mazat tadam anjaromi mukratim bidam. Kenapa engkau selalu menangis sampai-sampai air matamu bercampur darah? Kan nangis tidak berhenti-henti sampai air matanya bercampur darah. Apakah karena engkau sedang rindu kekasihmu yang ada di dusun? Di mana? Di dusun Idom? Atau kalau engkau teringat suatu malam gelap gulita, angin bertiup kencang di desa Kazimah? Kenapa matamu gak bisa tidur? Kenapa tidak enak makan, gak enak minum? Kenapa kamu resah, gelisah? Pasti kamu sedang tergila-gila, pasti kamu lagi mabuk cinta. Paham nggak? Ya, kenapa kamu ini gelisah, nangis terus? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti itu, nggak usah mungkir. Fakaifa tungir hubban ba'da ma syahidat bi 'alaika udul dam as-saqam. Kelihatan kamu nangis terus, mengalir terus air mata sampai kurus, kamu ini kurus, kelihatan kamu nggak bisa mengingkari, kamu lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi mabuk cinta, saya lagi gendeng, lagi tergila-gila, lagi rindu, kangen, sangat kangen, rindu, sampai aku menangis gak henti-hentinya. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindui, yang sedang kucintai, yang sedang kukangeni, pasti kamu akan memakluminya. Ya la imi fil hawal uzim ma'dziratan minni ilaika ansaf talam talumi. Kamu akan menginsafi, mengakuilah, memaklumilah bahwa saya sampai begini nih. Siapa sih yang kamu rindukan, yang kamu cintai? Saya nangis bercampur darah. Yang ku kangeni, yang ku rindukan, yang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wattaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasim faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu warfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Yang ku kan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarakh bin Nakhur bin Sharuh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Akfashad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalif bin Qinan bin Mihlayil bin Anush bin Syith bin Harmus bin Adam alaihissalam. Yalah, masa hafal, gak akan hafal sampean. Semua leluhur Nabi Muhammad itu yang saya sebut namanya dijaga dari perbuatan zina. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berbuat zina. Hafizul ilah Ramatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Leluhur Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Itu dijamin oleh Allah. Leluhur Nabi Muhammad. Leluhur kita dijamin gak ya? Leluhur kita jamin gak ya? Insya Allah.
Nah, itulah Nabi Muhammad yang kita peringati hari lahirnya, seorang nabi besar, khatamul anbiya mursalin, yang berakhlak mulia. Setelah 10 tahun jadi nabi, Quraisy semakin meningkatkan kebenciannya, permusuhannya. Bani Hashim kecuali Abu Lahab. Bani Hashim, Muslim atau enggak Islam, kecuali Abu Lahab, dibekot di jurang Shib Amir. Shib itu jurang, Shib Amir sekarang sudah jadi jalan, sudah enggak ada. Quraisy tidak boleh hubungan dengan Shib Amir, dengan Bani Hashim dan Shib Amir. Jual beli enggak boleh, menyapa enggak boleh, sampai kelaparan Bani Hashim. Dibekot oleh Quraisy. Tapi kalau malam-malam ada yang kasihan, ngirim makanan, ya jual makanan, makanya disebut suqul lail. Pasar malam itu bukan malam berhura-hura, pasarnya jual beli di waktu malam Abu Jahal sudah tidur lah. Tahun pertama pamannya Abu Thalib yang selalu membackup meninggal dunia ketika di backup Shib Amir. Kemudian 3 hari kemudian istrinya Khadijah al-Kubra, istri yang sangat setia, yang sangat membela, yang hidup semati dengan Nabi Muhammad, meninggal dunia. Itulah disebut dengan Amul Huzn. Tapi akhirnya Quraisy kasihan juga, boikotan diselesaikan, dicabut. Nabi punya pikiran, coba saya dakwah di kota lain, barangkali kota lain bisa menerima dakwah Islam. Pergilah Nabi Muhammad ke Taif, 85 km sebelah selatan Mekah, ditemani oleh Zaid bin Harithah. Nah, di Taif 1 bulan dakwah, mengajak agar orang beriman, masuk Islam, meninggalkan penyembah berhala. 1 bulan tidak satu pun orang Taif mendengar dakwah Nabi Muhammad. Satu aja nggak dapat orang nggak dapat pengikut. 1 bulan itu. Bahkan anak muda dikumpulkan oleh yang tua-tua agar misu-misu mencaci maki Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin. Bukan hanya itu, malah mereka mengusir Nabi Muhammad dengan melempari batu. Wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa gharaw bihi as-sufaha wal 'abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i ala thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki hadha al 'asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim syadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa amma ta'ifatu thaqifan, Nabi Muhammad menuju kota Taif, berdakwah di sana. Falam yuhsinu bil ijabati qira, mereka tidak menerima dengan baik. Bahkan wa ghrawi sufaha wal abid, budak-budak anak-anak muda mencaci maki, mengusir. Bukan hanya mengusir, waraumahu bil hijarati, mereka melempar dengan batu hatta khudibat bid dima'i ala, sampai sandalnya berwarna merah kena darah. Sandalnya Nabi Muhammad sampai merah warnanya karena penuh dengan darah. Di situ para malaikat menawarkan diri. Malaikat yang jaga gunung, malaikat yang jaga angin, malaikat jaga angin puting beliung lah kira-kira gitu, terjaga gempa bumi, menawarkan diri menjadi relawan. Muhammad, dari tadi saya lihat ente ini sabar banget ya, Masya Allah. Dilempari malah, Allahumma diqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum ini karena mereka tidak tahu, nggak ngerti, maka mereka melempari saya. Kalau mengerti nggak akan melempari. Ya Allah, biasa ente ini dilempari, kemudian mendoakan. Coba Muhammad yang tegas kayak Nabi Musa dulu. Nabi Musa sabar. Setelah kaumnya keterlaluan, datangkan Allah seperti apa, baru saya beriman. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fakhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika Bani Israel, sebagian enggak, semua enggak, Musa datangkan Allah seperti apa, baru saya beriman. Kalau enggak beriman. Nabi Musa habis sabar. Ya Allah,
orang-orang ini habisin sajalah, nggak usah dikasih hidup. Semua yang ngomong seperti itu disambar petir, sa'iqah, mati semua. Gitu Muhammad, ente ya Allah perintah saya. Orang Taif saya balikkan tanahnya apa? Saya hancurkan, saya datangkan apa? Gempa yang bisa berjalan apa namanya? Gempa yang bisa berjalan tuh. Likuifaksi, saya bisa itu. Terus saya kirim angin puting beliung, saya bisa itu. Ente malah yang tegas ke Nabi Nuh itu loh, Muhammad. Nabi Nuh ketika habis kesabarannya, dakwah 900 tahun, yang beriman cuma 50 orang. Cuma berdakwah 950 tahun, yang iman cuma 80 orang. Habis sabarnya. Wa idh qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nabi Nuh habis sabarnya, ya Allah, mereka yang kafir habisin sajalah. Kalau nggak dihabisin nanti punya anak kafir lagi, punya cucu kafir lagi, punya cicit kafir lagi. Datang banjir topan, mati semua. Kecuali yang ikut Nabi Nuh, 80 orang naik perahu. Gitu loh Muhammad. Ente dari tadi kalau kena batu, Allah mati qaumi. Kena batu, Allah mati qaumi. Mana sih? Kalah gini gimana sih? Kayak orang NU dah. Apa jawab Nabi Muhammad? Fasalahu malakul jibali fi ihlaki hali hadha wal asabiyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Tidak malaikat, saya tidak seperti Musa, tidak seperti Nuh, saya tidak seperti mereka, saya adalah saya. Kalau mereka belum Islam, orang yang sekarang ini, saya tunggu anaknya. Kalau anaknya belum Islam, saya tunggu cucunya. Itu cicitnya, keturunannya, insya Allah Islam semua. Betul kan? Taif sekarang orangnya Islam semua kan? Taif. Itu sekarang ini orang sekarang At-Thaqafi. Mohon maaf. Dubes Saudi di Jakarta namanya At-Thaqafi. At-Thaqafi itu, turunan Bani Thaqif. Semua dunia yang melempari Nabi Muhammad itu. Leluhurnya itu. Sekarang Islam semua kota Taif itu. Itu berkat doa Nabi Muhammad dan berkat kesabarannya. Pulang dari Taif dengan berdarah-darah, istirahat di sebuah kebun korma. Kebun anggur, dan bersandar. Yang punya kebun anggur melihat ada orang rupanya lagi sedih, capek, berdarah-darah lagi, jadi menyuruh budaknya namanya Adas, coba ini bawa satu piring anggur, itu kasihan ada orang lagi bersandar di pagar tuh. Adas. Nabi Muhammad diberi anggur, makan satu, sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Ma sami'tu hadhil kalimat takhruj min famil Arab. Saya enggak pernah mendengar kalimat bismillah keluar dari mulutnya orang Arab. Saya baru kali ini mendengar ada kalimat bismillah keluar dari mulutnya orang Arab. Nabi Muhammad tanya, "Lah kamu siapa?" "Saya dari Ninawa." Ya, kalau sekarang Mosul, kota Mosul dari Ninawa, kotanya Nabi Yunus. "Saya di sini jadi budak bukan karena saya melarat miskin, bukan. Tapi saya jalani jadi budak karena ingin jumpa dengan Faraklit, Nabi akhir zaman yang akan membebaskan umat manusia dari kegelapan. Menurut kitab suci yang saya baca, ini sudah saatnya lahir nih. Dan di daerah sini, sekitar sini, gak jauh-jauh di sinilah. Paham gak dongnya ini? Jadi kata Adas, saya kesini jadi budak ini dalam rangka mencari, mudah-mudahan jumpa dengan Faraklitus, orang atau nabi terakhir yang akan membebaskan dunia dari kezaliman dan kegelapan. Menurut kitab suci saya sudah lahir, sudah ada, dan di sekitar sini. Nabi menjawab, "Ana dzalikal Faraklit." Sayalah orangnya yang kamu cari. Langsung Adas berdiri mencium Nabi Muhammad dan masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad 1 bulan di Taif, pulang dengan muka berdarah. Tidak ada satu masuk Islam, mendapat pengikut 1 orang, tapi berkualitas. Orang punya yang membaca kitab suci, yang punya agama sebelumnya, masuk Islam. Adas masuk Islam, itu orang yang berkualitas daripada orang yang masuk Islam tapi tidak berkualitas. Setelah itu berdoa Nabi Muhammad sambil bersandar di pagar itu.
Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajamuni am ila aduwwin malakta wa amri illam yakun bighadabun alayya fala ubali wa yara anna 'afiyataka awsa'u li na'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqa adh-dhulumat wa asla' li amri ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina bi ghadabuk aw yahilla alayhi sakhatuk laqal udba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu atas kelemahan diriku. Bagaimana orang mereka musuh aku, apakah engkau biarkan aku terhina, aku tersiksa oleh musuh atau orang asing yang akan selalu menyakiti aku? Asalkan engkau tidak murka kepadaku, gak peduli. Silahkan orang memusuhi saya, silahkan orang melempari batu, asal engkau ya Allah tidak marah kepadaku. Itu doanya Nabi Muhammad. Ini kalau dibaca, kalau kita lagi kena susah, baca ini insya Allah hilang susahnya, insya Allah. Insya Allah kalau lagi rezekinya seret, baca ini rezekinya banyak, asalnya rajin usahanya. Nabi pulang sebelum masuk kota Mekah minta suaka kepada orang musyrik tapi baik hatinya, namanya Mut'im bin Adi. Mut'im, saya akan kembali pulang ke Mekah, minta dilindungi ya. Pulang Muhammad, saya lindungi kamu dari musuh-musuh kamu. Ini artinya apa? Artinya orang Islam ketika sedang dalam keadaan darurat minta perlindungan kepada non-muslim itu boleh. Nabi Muhammad minta suaka perlindungan kepada Mut'im bin Adi waktu itu masih musyrik. Ini salah satu secuil, sedikit sejarah Rasulullah SAW. Yang jelas Nabi Muhammad orang yang sangat pemaaf, santun, wa bil mu'minina raufur rahim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang paling penting lagi Nabi Muhammad adil seadil-adilnya. Ketika ada pencuri perempuan, ternyata pencurinya putra Utsman bin Maz'un, tokoh sahabat. Kemudian Satpol PP yang ronda itu, yang keliling itu, usul, ya Rasulullah dilepas saja ya. Ini anaknya orang besar ini, dilepas saja, dibebaskan aja ya, diputihkan aja lah. Siapa sih? Artinya Utsman bin Maz'un. Nabi marah, ya Usamah, wallahi lau saraqat Fatimah binti laqata'tu yadah. Usamah, demi Allah, seandainya maling yang kamu takut itu Fatimah anakku, bawa sini, saya akan motong tangannya. Mudah-mudahan semua yang ada di Indonesia ini seperti ini. Kapolrinya, jaksanya, ketua Mahkamah Agung, siapa lagi? semua pemimpin Indonesia mudah-mudahan siapapun yang salah harus dihukum, walaupun anak saya, hukum yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan orang Yahudi di pasar. Nggak sengaja sahabatnya mukul, mati. Rupanya sakti banget kayak Pak Marsudi, kira-kira saktinya lah. Enggak niat membunuh, tidak niat membunuh, pukul mati. Nabi marah besar, murka besar dengan mengeluarkan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmuhu falam yashumma rihatal jannah. Barang siapa sekali lagi membunuh non-muslim, nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau surga, nggak akan masuk surga. Ini membunuh non-mus, apalagi membunuh. Lah di Afghanistan ini sekarang ya Allah luar biasa itu, perempuan yang keluar dari rumah tanpa muhrim dan mukanya dibuka, tangkap dan dikasih cacat, dikasih cedera, telinganya potong atau telinga atau hidungnya dipotong atau pipinya dilukai, itu hukumannya. Biduan-biduan, penyanyi-penyanyi dikumpul, tembak semuanya. Ada apa? Nyanyi itu haram. Jadi nyanyi itu haram, membunuh tidak haram. Paham nggak? Nyanyi itu haram, tapi membunuh tidak haram. Tidak begitu sebenarnya. Penyanyi dikumpulkan, diajak bertaubat, diajak kembali ke jalan yang benar. Bukan dibunuh caranya, itu enggak. Karena haram, nyanyi haram, bunuh. Jadi nyanyi itu haram, membunuh tidak haram. Itu di Afghanistan sekarang. Coba, sesama muslim, 100% muslim Afghanistan itu. Sunni, 99% madhabnya Hanafi, Maturidi, Tariqat Naqsyabandiyah, 1% Syiah.
40 tahun perang saudara itu di Afghanistan. Nah, jauh beda dengan apa yang dicontohkan oleh Muhammad SAW, membunuh non-muslim, musuh saya. Siapa yang membunuh non-muslim, zimmi, musuh saya, kata Nabi Muhammad. Saya akan menjadi pembelanya, menjadi pengacaranya, advokatnya yang dibunuh itu. Oleh karena itu, mari kita tiru, kita teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Nabi pergi haji, ketika di Padang Arafah, khutbah panjang, khutbah hajjatul wada. Yang penting, ayyuhan nas, inna dima'akum haram, wa amwalakum haram, wa ardakum haram, kahurmati yaumikum hadha, wa syahrikum hadha, wa baladikum hadha. Wahai manusia, bukan orang Islam saja, bukan orang Arab saja, orang manusia, siapapun. Nyawamu suci, properti harta milikmu suci, dignity, kehormatanmu suci, seperti sucinya wukuf di Arafah ini, hari ini, seperti sucinya bulan haji ini, seperti sucinya kota suci Mekah ini. Jadi barang siapa membunuh orang atau merendahkan dignity harga diri seorang atau merampok harta orang, berarti menginjak-injak kesucian wukuf Arafah, kesucian bulan haji, kesucian kota suci Mekah. Ini deklarasi human right 15 abad yang lalu sebelum adanya PBB. Nabi Muhammad sudah mendeklarasikan hak asasi manusia. Tidak pandang bulu siapapun manusianya, musliman kana au ghair muslim, araban au ajamiyan. Tidak boleh kita hina dignitinya, kita rendahkan, kita rampok hartanya, atau kita habisi nyawanya. Ini deklarasi human right 15 abad yang lalu. Mudah-mudahan malam ini kita semua dapatkan barakah wa syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua hidup tenang, damai. Bangsa Indonesia diangkat dari penyakit COVID-19. Semuanya sehat, bekerja, aman, damai, akur, rukun, kompak di luar naungan NKRI. Insya Allah kita mendapat kebebasan mengamalkan agama Islam dengan sebebas-bebasnya. Walaupun negara kita bukan negara Islam, negara Pancasila, tapi kita bebas mengamalkan syiar-syiar Islam, sholat, haji, baca Quran, Maulid Nabi, istighotha, silakan bebas sebebas-bebasnya. Walaupun kita bukan hidup di negara Islam. Syukran wa dumtum fil khair wa barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.